billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Diriwayatkan dari Abdul Razak dari Juraij bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami, yaitu menyembah berhala selama setahun, kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. Memasuki ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW membawa surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat tawaf. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca kedua surat tersebut dalam 2 rakaat salat subuh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat salat sunat sebelum subuh dan 2 rakaat salat setelah salat maghrib sebanyak 20 kali atau 10 kali lebih. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Harits bin Jabalah, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu surat yang bisa aku baca saat akan tidur. Maka beliau bersabda, jika engkau akan tidur pada malam hari, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, yaitu Quran surat Al-Kafirun. Karena sesungguhnya ia akan berlepas diri dari kesyirikan. Surat ini merupakan sanggahan atas apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat ini berlaku umum untuk setiap orang kafir yang ada di muka bumi. Walaupun objek yang saat itu diajak bicara oleh ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang bernegosiasi kepada Rasulullah SAW agar beliau mau menyembah berhala-berhala mereka. Masing-masing 1 tahun. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala 1 tahun dan beliau menyembah berhala 1 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun
dan memerintahkan kepada beliau agar melepaskan diri dari agama mereka secara total. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Yakni beliau tidak akan menyembah berhala dan sesembahan yang lainnya. Dilanjut dengan ayat, "Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah." Dan mereka juga tidak akan menyembah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya yang artinya, "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah." Yakni bahwa aku, Rasulullah, tidak akan melakukan ibadah seperti yang kalian lakukan, tidak akan menempuh jalan dan tidak akan mengikuti kalian sama sekali. Sesungguhnya aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang yang dicintainya dan diridhoinya yang akan menyembahnya. Oleh karena itu, firman selanjutnya yang artinya, "Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah." Yakni bahwa mereka tidak akan dapat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dari syariatnya dan menyembahnya karena kalian telah menciptakan Tuhan dalam diri kalian sendiri. Seperti disebutkan dalam ayat yang artinya, mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Maka dengan surat Al-Kafirun, Rasulullah SAW melepaskan diri secara total dari segala bentuk kemusyrikan yang mereka lakukan, sehingga tertera dalam kalimat thayyibah, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Yakni tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada jalan yang harus ditempuh untuk mencapai itu semua kecuali melalui jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, orang-orang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak mendapat perkenaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Seperti disebutkan pada ayat yang lain yang artinya, "Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Yunus ayat 41. Bukhari mengatakan, "Untukmu agamamu, yaitu kekafiran, dan untukkulah agamaku, yakni agama Islam." Yang lainnya mengatakan, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni aku tidak akan menyembah apa yang kalian ajukan berkenaan dengan urusanku, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah." Ibnu Jarir mengutip dari ahli bahasa Arab bahwa ungkapan seperti itu termasuk pada takkid atau penegasan seperti yang terdapat pada ayat, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Berkenaan dengan hal ini, terdapat 3 pendapat, yaitu pertama, seperti yang kami uraikan di atas. Kedua, apa yang diceritakan oleh Bukhari bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yakni pada masa lalu. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, yakni di masa yang akan datang. Pendapat ketiga mengatakan bahwa ungkapan tersebut merupakan bentuk takkid atau penegasan. Di samping itu, masih ada pendapat lain seperti yang ditemukan oleh Ibnu Taimiyah pada sebagian kitabnya. "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah," yakni menolak dari aspek pengerjaannya, sebab ungkapan tersebut berbentuk jumlah fi'liyah dan ayat yang artinya, "Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah." Penolakan terhadap penerimaan secara total, sebab penolakan dalam bentuk ungkapan jumlah ismiyah seperti ini lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.